semester awal gitu aku udah mulai bingung banget, kayak kok ngerasa stuck di sini-sini aja gitu. Hobinya apa nih? Terus ditekuni. Jadi merasa nyaman, setelah itu jalani aja yang udah berprogres, setelah itu syukuri. Coba boleh dicontohin Kak sama langsung terjun di lapangannya. Tapi menurut kakak quarter life crisis tuh apa sih kak? Assalamualaikum teman-teman. Halo, selamat datang kembali di UTM Talk. Di episode sebelumnya kita udah membahas tentang ngabuburit anti galau. Terus kita juga udah bahas kerja keras atau kerja cerdas dan lain-lain. Kalau teman-teman belum nonton boleh ditonton dulu di atas ini, diklik linknya. Oke, di episode kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang relate banget nih sama usia 20 tahunan, apalagi buat anak-anak muda sekarang kan lagi antara bingung dan beneran bingung. Kalau bahasa Jakselnya quarter life crisis. Nah, masa-masa dimana hidup tuh penuh tanda tanya. Skripsi belum kelar, terus juga udah disuruh nikah nih sama keluarga, dan saudara rekening juga banyak kenangannya nggak sih? Aduh, kacau. Tapi tenang aja teman-teman, kita nggak cuma berdoa doang, kita kedatangan narasumber yang super cantik yang udah ngelewatin fase-fase itu. Kita sapa dulu ya, narasumber kita kali ini Kak Icut. Halo Kak Icut. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih kesibukannya kak? Iya Kak, boleh Kak Alhamdulillah di-spill? lancar. Kesibukan hari ini tadi abis dari sebelah juga, dari Jakpus juga. Oke. Hektik banget nih kayaknya Iya. nih Kak Icut nih. Amin. Kita kan sering lihat ya Kak postingan orang lain. Kok tiba-tiba postingan orang lain ya, Meh? Kalau dari pengalaman Kakak sendiri, kira-kira tuh kapan Kakak pertama kali sadar kalau ternyata Kakak tuh lagi di fase quarter life crisis yang bener-bener ngerasa bingung, stuck sama arah hidup. Dan boleh Kakak ceritain momen yang bikin Kakak ngerasa seperti itu? Kalau pertama kali aku ngerasain sih udah pasti di usia aku 21 atau 22 ya. Pas aku zaman-zaman S1 semester awal gitu aku udah mulai bingung banget, kayak kok ngerasa stuck di sini-sini aja gitu. Walaupun aku juga S1 juga sudah diimbangi sama ada bisnis keluarga, habis itu juga aku aktif di organisasi. Terus aku juga udah aktif juga di freelance di beberapa lembaga dan instansi, tapi aku tetap kayak ngerasa stuck di situ aja. Biasa anak muda ya kan, suka kayak gitu. Oke. Tapi menurut kakak quarter life crisis tuh apa sih kak? Yang pasti keresahan anak muda hari ini, semua anak muda kayaknya merasakan fase tersebut sih. Semuanya, nggak aku doang, nggak kamu doang. Iya benar. Iya. Oke. Nah kak, banyak banget nih anak muda yang ngerasa bingung, galau, sedih gitu kan. Mereka tuh gak tahu kalau misalkan mereka tuh lagi ngalamin KLC itu, quarter life crisis. Nah, tanda-tanda awalnya gimana sih kak? Terus gimana cara kita menyadarinya gitu? Kalau aku pribadi sih pertama kali aku sadar akan fase tersebut, udah pasti overthinking dulu. Pasti anak muda. Overthinking tiap malam. Apalagi kalau suka bergadang, tuh lagi scroll kayak lagi itu ngerasa takut atau kadang-kadang sedih gitu. Kayak gitu. Terus tadi pertanyaan terakhirnya apa? Gimana cara menyadari? Maksudnya iya. Iya, dari keresahan itu sendiri. Bingung juga. Iya, terus apalagi sekarang kalau scroll medsos itu teman-teman udah pada sukses, kayak produktif banget, ada yang udah lanjutin usaha gitu-gitu kan Kak. Terus kita jadi kayak ngebandingin diri kita sama teman-teman yang ada di medsos, kayak jadi nggak percaya diri, jadi insecure. Kira-kira menurut Kakak gimana sih cara biar kita tuh tetap percaya diri, terus tetap bersyukur sama skill kita, ya apa yang kita punya,
itu kakak ada nggak sih cara-cara atau gimana tips Kalau agar kita- dari aku tipsnya ya. Iya. Kalau dari aku sih Tetap tipsnya yang bersyukur. yang pertama itu kenali diri sendiri. Potensinya apa? Oke. Kamu gali. Setelah itu hobinya. Terus hobinya apa nih? Terus ditekuni. Jadi merasa Belajar. nyaman. Setelah itu jalani aja yang udah berprogres. Setelah itu syukuri. Coba boleh dicontohin Kak sama langsung terjun di lapangannya. Oke. Contohnya kayak Kenali misal, diri sendiri. atau kan kamu tadi tanya suka membanding-bandingkan gitu ya, Iya. betul gak? Betul. Oke, pertanyaan kayak gitu. Nah, kalau misalnya aku suka juga membanding-bandingin diri aku sama teman-teman aku. Udah sampai situ ya gitu kan, kok aku belum gitu. Nah, Itu untuk jadi motivasi buat diri aku sendiri. Kalau aku, jadi misal teman aku ini udah kerja misalnya di instansi yang bagus gitu kan. Kita nggak boleh iri. Kalau menurut aku, ambil hal baiknya, ambil hal positifnya. Kita lihat prosesnya dia. Udah sampai situ prosesnya itu kan cukup panjang gitu. Iya. Kalau kita mau jadi kayak dia, ya kita harus melewati fase prosesnya juga gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Apa yang hari ini aku jalanin, apa yang itu dia jalanin, endingnya tuh bakalan sama-sama. Insya Allah grow up gitu. Kalau ditekuni, disyukuri kayak gitu sih. Nikmatin prosesnya itu. Betul banget. Tapi penting gak sih Kak, kayak misalkan kita harus ngebuat timeline buat diri kita sendiri. Kayak misal umur 22 nih gue harus udah lulus kuliah, 23 gue udah kerja, 24 harus nikah, atau enggak 25 punya rumah, punya mobil, gini-gini. Biar maksudnya hidupnya lebih terarah itu. Kalau menurut aku itu penting banget. Tapi enggak yang timeline usia 20 gue wajib nikah nih, itu enggak. Kalau betul. Kalau menurut aku timeline itu wajib banget, tapi lebih kayak abis S1 mau ngapain nih gitu. Abis S1 ngapain lagi ya gitu. Makanya jawabannya S2 kan di UTM. S2 aja di UTM aja. Ini UTM aja. Gini. Kayaknya UTM aja. Lanjut. Kadang nggak puas juga kan Kak kalau misalkan ya udah cuman kayak ya udah life goal gue habis ini gitu. Kalau aku ada ininya tabungan sih kayak abis S1 minimal tabungan sekian gitu. Itu ada. Itu aku lebih kayak ke tabungan. Jadi kita sebagai perempuan menurut aku ya kayak kan yang namanya jodoh yang menentukan laki-laki, yang memilih laki-laki kan. Fitrah perempuan kan ya diam misalnya gitu ya. Terus kan hari ini laki-laki yang memilah kan, laki-laki yang datang ke rumah kan. Jadi kita mempersiapkan tabungan aja sih menurut aku. Juga harusnya Iya sih. Betul, upgrade skill dan lain sebagainya. Skill dan tabungan. Kalau dari yang tadi Salma bilang juga kan kita kalau biasanya kita tuh targetin ya kayak umur 21 nih gue harus sudah buka usaha gitu. Buka usaha startup lah atau apalah. Terus kadang tuh apa yang udah kita rencanain tuh nggak sesuai Kak sama apa yang udah kita rencanain. ya kan kayak rencana kita tuh pasti selalu iya mau A B C tiba-tiba ke D gitu, ke E, jadi nggak sesuai sama apa yang ada di rencana kita. Itu tuh apakah artinya kita gagal, apa itu emang proses ya Kak? Kalau gagal nggak apa-apa juga. Kalau gagal Kayaknya nggak apa-apa juga. Iya, kayaknya semua orang pasti pernah gagal. Pasti kalau menurut aku sebelum nikah cetak gagalnya aja yang banyak gitu. Kalau masih muda cetak aja gagal sebanyak-banyaknya. Tuh guys, cetak gagal yang banyak guys. Ambil kesempatan yang ada, ambil kesempatan yang udah ada, jalanin, seriusin. coba semua hal. Iya, coba semua hal. Terus apa tadi pertanyaan terakhir? Apa yang terakhir? Apa itu proses? Iya, gagal. Jadi proses. Jadi cobaan emang harus dicobain. Cobaan nih, kita dikasih cobaan. Kan emang sebagai manusia tinggal di muka bumi ini, sebagai pemimpin minimal memimpin dirinya masing-masing. Hadisnya apa, Ustazah? Waduh,
Oh, apa ini? Apa ini? Tiba-tiba ujian agak. Tapi benar tahu kalau misalkan kita nggak mencoba sesuatu hal dulu, kita nggak tahu itu bakal gagal ataupun berhasil. Iya benar. Nah Kak, ada juga banyak banget yang bilang nih, misalkan atau dia bingung antara milih skripsian dulu, karir dulu, atau kalau misalkan dia ketemu orangnya, ya udah lah jalanin, atau enggak misal sambilan gitu. Menurut Kakak gimana nih yang urgent gitu, yang realistis buat dijalanin tuh? Apa nikah dulu? Sambilan tuh. Tiga-tiganya penting. Tapi lebih penting dan lebih urgent itu pasti skripsi dulu. Skripsi dulu buat teman-teman yang belum lulus S1-nya, kelarin dulu skripsinya. Skripsi Fokus- aman. Fokus Skripsi dulu itu. Setelah itu, setelah S1, kalau misalnya laki-laki ya sudah menjadi tuntutan untuk menjadi pekerja keras. Saya laki-laki. Begitupun sebaliknya, perempuan hari ini juga harus ya gitu, harus bervalue, harus punya skill banyak gitu. Ya kalau misalnya setelah S1 jodoh udah datang, karir bisa diimbangi. Atau bisa, begitupun sebaliknya, misalnya karir setelah S1 karir sudah ada, jodoh pasti bisa diimbangi juga. Iya sih Kak, tapi tuh kadang tetap aja Kak dapet pressure dari keluarga, dari tante. Kok kamu umur segini belum nikah? Kok kamu umur segini belum kerja? Kok kamu umur segini masih gini-gini aja? Kayak pasti selalu dapat pressure itu dari keluarga ya Kak ya. Nah, kira-kira menurut Kakak cara menyingkapi hal tersebut, tapi tetap jangan sampai keluarga kita tuh tersinggung ya Kak. Itu gimana sih Kak? Kalau aku pribadi ya, kalau Iya. misalnya kayak kearisan keluarga gitu kan, keluarga besar pasti banyak banget yang Iya, betul. tanya kan kayak, kapan nikah? Itu dipastikan kan perempuan Betul. gitu. Ngapain lanjut S2 lagi gitu ya kan? Iya. Apalagi kita perempuan, Iya. ujung-ujungnya gitu kan. Tapi aku bilang sama mereka kayak, Iya, doain aja. kayak gitu aja sih. Terus ya udah. Patungan ini ya, catering ya, pastel gitu. Patungan tenda ya, dijabanin ya kayak. Iya. Ya udah gitu kan, apalagi orang Aceh kan ada manyam. Mas hari ini kan hari ini naik, gimana dong? Dengan harus banyak, Ya amin. Iya. semuanya harus disiapin juga kan. Ya udah paling kita ya yang paling kita bisa coba ya udah bercandain aja gitu kan. Bercanda aja, Kadang-kadang setuju. aku juga sering gitu sebenarnya Kak. Iya kan, padahal belum lulus kuliah. Iya, kadang mungkin yang ngeliat umur aku, nah umur aku juga muda. Maksudnya, tapi maksudnya, iya, aku kan 22 sekarang. Tahun ini 23 insya Allah. Aku 24. Udah 24. 24. Aku 21. Oh. Umur segini yang emang lagi di gitu-gitu, yang lagi diburu-buru gitu. Iya. Walaupun emang konteksnya bercanda, tapi kan kita tetap berpikir ya. Namanya kadang, jadi harus buru-buru ini, buru-buru itu gitu. Jadi kayak bingung aja. Mungkin banyak teman-teman juga pasti ngerasa kayak gitu kan. Apalagi momen Lebaran kemarin. Oh iya. Banyak banget itu pasti itu diserbu. Kemarin ada diserbu. Nah kalau misalkan kita lagi stuck nih Kak di tengah-tengah, contohnya skripsi belum kelar, terus atau kalau misalkan kita udah lulus tapi kerja belum dapat nih, ya kan? Nah itu langkah yang paling bijak supaya misalkan kita nggak panik, itu gimana Kak? Kalau hari ini ya, di zaman jujur tapi aku pernah banget ngerasa kayak gitu. Itulah kalau menurut aku mulai dari mana aja, yang penting mulai. Ya contohnya hari ini kan digitalisasi. Join affiliate TikTok bisa. Join affiliate Shopee bisa. Mulai dari hal-hal kecil aja, kan di rumah udah punya wifi. Itu kan hal kecil ya. Kecil insya Allah. Iya, dan banyak kan affiliate yang udah ini juga kan gitu. Dicoba, dimulai, terus belajar,
terus belajar, terus asah kemampuan, terus asah skill. Karena kita nggak pernah tahu nih kalau misalnya kita misal kita nggak buat konten, terus kita nggak pernah tahu skill kemampuan kita tuh sampai mana. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu yang kakak udah sebutin, sekarang kita masuk ke moodnya, Kak. Nah, gimana cara kakak menjaga mood agar tetap waras di bawah tekanan-tekanan hidup? Kalau Agak berat nih. Anak muda banget sih pertanyaannya. Ini menurut pandangan aku ya. Kalau aku pribadi, aku punya role model. Itu wajib banget. Apa tuh, Kak? Dalam hidup, role model. Role model apa Role tuh, Kak? model. Kayak contoh kehidupan buat kita, buat diri sendiri. Kayak misal role model Iya. kamu, fans kamu siapa? Kamu punya fans siapa? Fans aku Salma, enggak ada. Misal yang dosen ya tuh. Idol. Dosen yang kamu favorit di sini itu siapa? Oh, Di aku UTM. tuh suka banget di sini sama Bu Sandra. Nah, Iya. nah beliau kamu lihat tuh, cara pengajarannya baik, bagus. Terus misalnya soft spoken gitu kan, misal. Karena aku nggak tahu ya orangnya. Iya. Nah, dari situ, keren banget ya Bu dosen gitu. Gimana sih caranya biar kayak Bu dosen gitu. Nah, itu punya role model gitu, punya idol. Jadi kita semangat gitu. Oh, I see. Jadi untuk jaga mood kita harus ada satu aja role model ya, minimal ya. Harus ada satu Iya. role model yang bikin kita tuh semangat terus biar kayak dia gitu ya, Kak. Iya. Kayak gue mau banget nih jadi dia. Dia kan orangnya keren banget, kayak gue harus Iya. jadi dia gitu ya, Kak. Ya, tapi kamu juga harus tahu proses role model yang kamu itu prosesnya kayak gimana. Jangan serta-merta hari ini dia udah jadi orang, terus kamu baru fans gitu sama dia. Kamu harus tahu perjalanan fase Oh, prosesnya dia. Kalau aku Iya sih. ada role model aku ya di dalam keluarga aku sendiri. Oh gitu. Ya, dari orang tua atau kakak aku, itu role model kehidupan bagi aku, pelajaran terbesar buat aku gitu. Wah, keren. Ya kan kalau misalnya kata kan guru terbesar dalam hidup itu kan pengalaman ya. Pengalaman. Iya, pengalaman juga, dan menurut aku guru terbesar dalam hidup juga salah satunya kegagalan orang lain yang bisa aku belajar biar nggak kayak gitu, biar nggak kayak dia. Kayak gimana ya caranya gitu. Punya plan A, plan B, plan A, plan B, plan C. Kalau buat ningkatin mood tapi dari kebiasaan diri sendiri, kakak apa? Kayak me time gitu, kakak biasanya ngapain? Makan. Spontan ya kayak. Makan. Sedih. Makan. Tapi kamu lagi. Makan. Kalau aku sih kadang kalau lagi benar-benar mau ningkatin mood sendiri, aku lari sih, Kak. Lari. Iya. Oke. Apa ya, kadang emosi tuh jadi keluap, terus jadi tiba-tiba abis lari tuh mood aja tiba-tiba langsung jadi bebenah, jadi Iya. ngapain gitu sih, Kak, aku. Kalau kamu sama? Motoran. Ini. Oh, sambil hujan-hujanan. Banget tahu. Iya, setuju. Kadang ya udah kayak jual maksudnya tetap bengong tapi di mata dari saya jalan, tapi itu pikiran lancar. Iya, setuju. Berarti kita punya cara sendiri-sendiri Betul. ya Semua orang Buat- punya cara-cara sendiri buat ningkatin mood. ningkatin mood. Oke. Kalian cari mood kalian sendiri. Quarter life crisis kan berarti hal yang wajar. Wajar. Semua orang pasti punya fase itu. Dan berarti kita di usia muda ini merasakan kebingungan atau quarter life crisis itu pasti hal yang wajar yang dirasakan oleh anak-anak muda. Nah, mungkin teman-teman di rumah mau tahu nih tips gimana cara kakak bisa keluar dari quarter life crisis itu. Kalau dari aku rajin jogging juga sama olahraga tiap pagi. Aku biasakan itu. Terus sebenarnya itu fase-fase yang
pas buat anak muda mendekatkan diri kepada Tuhan untuk beribadah. Itu menurut aku. Jadi itu tenang sih menurut aku. Terus membiasakan misalnya bangun tidur habis sholat subuh ibadah 30 menit, setelah itu jogging, setelah itu melakukan hobi. Aku suka masak juga BTW. Wah, Masya Allah, paket komplit. Ya jadi aku kayak punya apa ya? Kesenangan aja gitu kalau misalnya orang rumah makan masakan aku tuh kayak happy aja gitu bawaannya. Makanya aku punya usaha. Masya Allah. Iya. Aku mau kepo kakak, usahanya apa ya? Kita mungkin kalau misalkan ada yang dekat dari tempat usahanya kakak bisa Bisa Iya. gitu kan? Kayak yang tadi yang awal banget pertanyaan yang itu aku bilang yang pertama usaha keluarga sih. Ada kebab. Ya dulu before COVID-19 tuh ada 5 outlet di Jaksel, Pasar Minggu. Iya. After COVID-19 out dulu. Tapi masih ada sekarang di Jatiwaringin. Iya. Tuh guys, buat teman-teman yang rumahnya di Jatiwaringin, jangan lupa mampir di Kebab Kak Icu. Di Always Kebab namanya. Oh, Always Kebab. Ada di Shopee Food. Oke, jangan lupa ya. Iya. Cobain pintar masak. Ya, tapi bukan aku yang jaga karyawan. Oke nih, kita terakhir nih, kita ke pertanyaan terakhir. Buat teman-teman mungkin sekarang kan lagi ngerasain di momen tersebut ya Kak, stuck di usia 20-an itu yang udah kita bahas tadi. Nah, kira-kira pesan yang paling ingin Kakak sampaikan supaya mereka tetap semangat dan gak ngerasa sendirian tuh apa ya Kak? Kasih tahu Kak, sepil. Buat mahasiswa hari ini ya, buat mahasiswa UTM ya. Iya. Apalagi yang lagi ngerjain skripsi ya. Betul. Biar nggak merasa kesepian, jangan pacaran. Jangan pacaran. Itu benar. Kalau Yes. misalnya Untung jomblo. kalau misalnya ada yang bilang kan biar nggak kesepian gitu, itu enggak. Apalagi kita sebagai perempuan itu kayak mikirnya jadi double gitu. Kayak kita udah harus jaga mood diri kita sendiri, terus kita harus jaga mood laki-laki juga, kayak aduh ngapain. Tapi terus gimana dong Kak biar kita nggak ngerasa sendirian? Biar nggak ngerasa kesepian, ya itu jalanin hobi. Kalau aku kan kayak tadi aku hobinya masak, terus aku jogging, itu hobi aku. Jadi hobi aja, ngelakuin hobi-hobi. Kamu apa? Kalau biar nggak ngerasa sendirian, biasanya aku ajak teman-teman sih, kayak teman-teman anak organisasi buat Iya. kumpul terus Iya, ngapain gitu kita. rong gitu bisa. Kita Iya. badminton bareng Iya. gitu-gitu Kak. Ngopi. Iya. Iya juga sih. Iya. Tuh guys, jangan pacaran ya. Stop. Langsung aja nikah ya kayak. Enggak juga sih. Karena prosesnya yang sama-sama. Gimana prosesnya sama? Taruh, Masya Allah. Masya Allah. Tapi kan gak harus pacaran. Iya. Saling mengenal tuh harus pacaran. Iya, langsung datang ke rumah aja gitu. Betul. Statue. Di statue. Nah, wah seru banget. Udah nggak kerasa kita udah kayaknya waktunya iya ya udah di penghujung, terus ngerasa waktu cepet banget. Terus kayak ngobrol sama kakak hari itu bikin kita sadar bahwa di umur 20-an itu maksudnya quarter life crisis, kebingungan atau keresahan kita itu hal yang wajar gitu kan. Betul. Nah, di quarter life crisis itu bukan kita gagal, tapi gimana proses kita tumbuh. Gimana proses kita tumbuh, mengenal diri sendiri, dan yang paling penting itu kita tetap berusaha, tetap maju terus. Kalau misal apapun hal baru dicoba, karena kita nggak tahu itu akan gagal atau enggak. Jadi apapun itu ya coba terus. coba hal baru. Cobaan dicobain. Karena kita masih muda juga kan, masih di 20-an, masih banyak banget hal yang harus dieksplor di seusia ya 20 tahun.
20 tahunan pasti banyak banget yang harus dieksplor gitu. Dan yang paling penting, kebingungan itu adalah hal yang sangat amat wajar ya Kak ya. Kebingungan itu wajar banget guys. Dan kalau misalkan kalian punya rencana dan rencana itu nggak sesuai sama apa yang udah kalian rencanain, itu it's okay ya Kak ya. It's okay. Kan manusia. Bukan nabi, boy. Bukan nabi boy. Enggak, tapi nabi aja bingung. Tapi manusia juga. Jadi wajar itu wajar banget. Setiap orang punya timelinenya masing-masing ya Kak ya. Setuju. Oke deh. Terima kasih ya Kak udah mau ngobrol-ngobrol. Aku juga makasih. Udah ngasih pengalaman Iya. Kakak. Iya, sama-sama. Kasih kata-kata hari ini kali ya? Coba. Boleh Kak kasih kata-kata hari ini buat anak-anak kampus mahasiswa UTM. Jadi kalau ada cobaan ya cobain aja. Singkat Benar nggak sih? padatnya. Ada cobaan cobain aja. Tuh guys, kata-kata hari ini dari Kak Icun. Kalau ada cobaan, dicobain aja. Yes. Yeay. Semoga obrolan kali ini buat jadi pengingat kita bahwa yang lagi merasakan quarter life crisis ini kalian gak sendirian. Tenang, kita juga. Yes, betul. Karena kamu sedang tumbuh, bukan gagal. Asik. Nah, terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari kita. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di UTM Talk berikutnya. UTM. Mantap.